Im susi isina yoriko. Indonesia negeri kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau. Keindahan alamnya tidak pernah gagal mendapat decak kagum siapa saja yang memandangnya. Dari ribuan gugusan pulau itu, saya akan menuju ke salah satu kabupaten di bagian selatan Provinsi Maluku, Kepulauan Tanimbar. Kota Samlaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terletak di Pulau Yamdena, pulau terbesar di Kepulauan Tanimbar. Kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat kaya dengan potensi pariwisatanya. Dengan alam yang indah dan mempesona, demikian juga dengan sejarah, budaya, tradisi, dan kearifan lokal. Bila kedua potensi ini dipadukan, maka akan menjadi destinasi yang dapat menarik minat wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara untuk datang berkunjung di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sebagai daerah kepulauan, masyarakat Tanimbar sangat dekat dengan kehidupan bahari. Bahkan, dunia kemaritiman sudah dikenal oleh nenek moyang mereka sejak dahulu kala. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya salah satu artefak yang berbentuk perahu yang berada di Desa Sangliadol, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kali ini, saya akan menyusuri keberadaan perahu batu yang merupakan bukti peninggalan jejak leluhur masyarakat Tanimbar. Keberadaan Desa Sangliadol jaraknya kurang lebih 25 km dari kota Samlaki. Ketika menginjakan kaki di Desa Sangliadol, kami langsung disambut oleh para ibu-ibu dan masyarakat dengan penuh sukacita. Sebelum menaiki tangga, diadakan ritual adat bagi para tamu yang berkunjung. Ritual adat ini dinamai Kaut Dedin yang dilakukan oleh Tuan Tanah. Menerima dengan lapang dada kehadiran para tamu di desa kami. Tujuan ritual ini semata-mata hanya untuk menghindarkan para tamu dari segala gangguan dan mara bahaya. Kebiasaan masyarakat setempat, apabila ada tamu yang berkunjung ke tempat mereka, wajib diberikan selendang yang terbuat dari kain tenun khas Tanimbar, sebagai ungkapan bahwa mereka bersedia menerima saya dan tamu lainnya yang berkunjung. Pemirsa, Kota Samlaki bukan hanya pantainya yang menjadi tempat incaran bagi para pengunjung, tetapi juga ada tempat menarik lainnya. Seperti saya ini sudah berada di tempat menarik lainnya di Kota Samlaki, yaitu Perahu Batu yang berada di Desa Sangliadol. Dan untuk mengetahui bagaimana kemegahan dari tempat wisata ini, ayo kita lihat langsung. Kami pun disambut dengan tarian adat Angkosi. Setelah proses penyambutan selesai, saya dan para tamu lainnya kemudian diantar oleh para ibu-ibu sambil bernyanyi. Untuk mencapai lokasi artefak perahu batu, saya harus menaiki tangga yang jumlahnya kurang lebih 106 anak tangga. Bagi orang yang baru datang, diwajibkan menaiki tangga sampai ke puncaknya harus tanpa berhenti.
Mereka meyakini tamu yang berniat suci akan mampu menaiki tangga tanpa berhenti. Bagi yang gagal, itu pertanda buruk. Saya pun berusaha menaiki tangga yang tingginya kurang lebih 50 meter dengan kemiringan 45 derajat. Tanpa berhenti, dengan perjuangan yang berat, akhirnya saya pun tiba di tangga yang terakhir. Bawa semangat pagi-pagi kami. Nah, pemirsa, akhirnya saya sampai juga di tempat destinasi yang berada di Desa Sangliadol, yaitu Perahu Batu. Belum sempat melepaskan penat, saya pun kembali diajak ibu-ibu untuk menari bersama-sama sambil mengikuti irama tifa yang dimainkan. Perahu batu yang terdapat di tengah-tengah perkampungan Desa Sangliadol ini oleh penduduk setempat disebut Natarsori Fampumpar. Artefak ini diperkirakan dibuat pada abad 16 Masehi yang tersusun dari batu gampin dan koral. Perahu batu ini memiliki lebar lambung 9,8 meter dan panjang 18 meter. Situs perahu batu ini biasanya digunakan oleh masyarakat setempat untuk melakukan ritual adat, sidang adat, rapat desa, maupun pada saat menerima tamu yang berkunjung. Di perahu batu ini juga terdapat meja persembahan yang berbentuk altar, serta di bagian depan terdapat pamaru yang mirip anjungan kapal. Hal ini menunjukkan bahwa nenek moyang masyarakat Tanimbar dulunya adalah pelaut yang handal. Awal mula sejarah dari perahu batu ini adalah berasal dari tanah Tangorat. Dalam bahasa Indonesia, tanah genting kerak dalam sejarahnya. Dari Malaya, dari Yunan datang pindah datang di Nias. Dari Nias datang di Flores Timur, baru datang di Tenggara Jauh, kemudian datang di Kepulauan Tanimbar. Yang mendirikan perahu batu ini adalah dari kalangan orang marga Sorluri. Nama perahu batu ini adalah Fampumpar. Natar ini adalah struktur pemerintahan masa lampau yang terdiri dari 8 batu adat. 8 batu adat itu adalah Tuan Tanah, 2 Kemudi, tambah dengan Sorluri yang duduk pada batu jangkar ada 2, Ayo Wembun dengan Batian. Sedangkan Kore adalah pengacara, yang sembayang adalah Lamere. Keunikan dari perahu batu ini, mulai kasih berdiri itu mereka orang tua-tua tanam 100 mas ketul. Masnya terdiri dari 100 biji dengan keris pusaka. Keris itu melambangkan pemerintahan, sedangkan mas itu adalah melambangkan Tuan Tanah. Sebelum mengakhiri perjalanan saya di Desa Sangliadol, saya dan para tamu yang berkunjung disuguhkan sebuah tarian daerah Tanimbar sebagai ungkapan terima kasih mereka kepada pengunjung yang datang untuk melihat perahu batu yang merupakan salah satu situs sejarah yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Perahu batu adalah sebuah peninggalan mahakarya yang menjadi warisan leluhur serta sebagai situs sejarah dan budaya yang mengandung nilai holistik, sakral, dan historis. Hal ini menggambarkan kemegahan dari peradaban Saman Batu yang diwujudkan pada situs perahu batu dan tangga batu yang berada di Desa Sangliadol, Tanimbar.